Bab 831. Karena Daniel sudah bicara, Nicole tidak bisa berkata apa-apa. Kalau tidak, pasti sudah jelas. Harvey, Snow pasti menyusahkanmu di sekolah, bukan? Daniel juga tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berusaha bersikap sopan. Sama sekali tidak. Nicole tidak mengganggu kami di sekolah. Sebaliknya, dia mendatangkan banyak investor untuk sekolah tersebut, kata Harvey. Daniel tampak bingung. Investor. Ya benar, acara atletik Royal Creek Institute semakin sedikit pendaftarnya selama bertahun-tahun, dan sekolah telah mengadakan banyak pertemuan dan memikirkan banyak metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Untungnya, Nicole menemukan solusinya tahun ini. Begitu para siswa mengetahuinya, mereka semua dengan antusias mendaftar, dan jumlah peserta mencapai jumlah tertinggi sejak berdirinya Royal Creek Institute. Para investor telah membaca proposal Nicole sebelum memutuskan untuk mensponsori acara atletik Royal Creek Institute. Harvey menggunakan lebih banyak kata dari biasanya ketika memuji Nicole. Daniel dan Gloria bangga pada Nicole setelah mengetahui bahwa Nicole berprestasi di sekolah. Mereka duduk di ruang tamu dan berbicara sebentar sebelum Sean dan Steve masuk. Diskusi yang sangat meriah. Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua kembali tepat waktu. Snow berprestasi sangat baik di sekolah. Dia membantu sekolah memecahkan masalah bersejarah. Daniel berbicara penuh semangat kepada Sean dan Steve. 8. Aku tahu Snow itu bagus, tapi menurutku dia tidak sehebat itu, Sean. 3. Itu dia, berhenti bicara tentang aku. Karena kalian berdua sudah kembali, mari kita mulai. Nicole tidak ingin lagi menjadi bahan pembicaraan. Halo, namaku Sean. Sean dengan sopan mengulurkan tangannya pada Harvey. Saya Harvey. Saya Steve. Mereka pernah bertemu sebelumnya, namun belum pernah duduk bersama dan berbicara. Setelah perkenalan singkat, Sean langsung ke pokok permasalahan. Harvey, apakah Anda punya pendapat tentang kolaborasi antara Ellison Group dan Riddle Corporation? Tujuan kami sama, kami semua ingin memenangkan proyek Aegis Corporation, jadi kami akan berbagi informasi yang relevan satu sama lain. Tapi ada satu masalah, orang-orang di kedua belah pihak harus saling mengenal. Saya bertanggung jawab atas proyek ini, bolehkah saya tahu siapa yang akan mewakili Riddle Corporation? Harvey mengatakan semua ini untuk memberitahu keluarga Riddle bahwa jika mereka ingin bekerja dengannya, mereka harus mengirim seseorang yang dia kenal. Mereka semua mengerti maksud Harvey. Di keluarga Riddle, tidak ada seorang pun kecuali Nicole yang mengenal Harvey. Karena ini adalah satu-satunya persyaratan dari grup Ellison, mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Nicole sebagai perwakilan Riddle Corporation untuk menangani Harvey. Nicole akan menangani Harvey, kata Daniel, dan tidak ada yang keberatan. Harvey sangat senang karena dia tidak hanya bisa lebih sering bertemu Nicole di sekolah tapi juga bisa melihatnya di rumah Nicole dan dimanapun dia berada. Itu bagus. Nicole dan aku adalah teman sekelas, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Nicole senang telah mencapai kesepakatan, tetapi dia stres memikirkan harus bertemu Harvey sepanjang waktu di masa depan. Karena keluarga Riddle dan Ellison sudah mencapai kesepakatan, aku permisi dulu dan naik ke atas untuk beristirahat. Melihat Nicole menaiki tangga, Harvey merasa senang. Saya juga minta maaf dulu. Sampai jumpa lagi. Sean mengantar Harvey ke pintu. Sesampainya kembali di ruang tamu, Steve terdengar menghela nafas. Apakah Harvey di sini untuk membicarakan tentang kerjasama? Menurutku dia di sini hanya untuk Nicole. Saya sudah mempersiapkan apa yang akan saya katakan sebelum pulang, tapi dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya sebelum menandatangani kontrak. Jadi, apa gunanya memintaku kembali? Baiklah, berhenti merengek. Dia juga tidak berbicara padaku. Sekarang Anda semua bisa melihatnya, bukan? Alasan dia bekerja dengan kami adalah Nicole. Namun, selama ada kesepakatan, kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan saat kita memenangkan tender. Tidak masalah siapa wakilnya karena kita semua adalah anggota keluarga Riddle. Sean lebih tahu, selama keluarga Riddle memenangkan tender, tidak masalah jika Nicole yang bertanggung jawab. Bab 832.
Nicole naik ke atas untuk bersiap-siap beristirahat ketika tiba-tiba teleponnya berdering 2 kali. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Cal. Hal-hal di luar negeri telah diselesaikan. Tidak akan lama lagi saya dapat menemukan Anda. Bagus sekali. Kenapa akhir-akhir ini tidak ada kabar dari Zain? Jawab Nicole. Saya pikir Zain telah pergi ke Eperon, tapi saya tidak tahu persis untuk apa dia pergi ke sana. Melihat pesan di layar dan dengan pengetahuan Nicole tentang Zain, dia merasa bahwa sejak Zain pergi ke Eperon, segalanya tidak akan sesederhana itu. Tetap waspada, terutama untuk berita dari Eperon. Tetap berhubungan, tulis Nicole. Oke, keesokan harinya, Nicole sarapan lebih awal dan berangkat ke sekolah. Bahkan sebelum dia sempat duduk, Preston dan Edwin datang mencarinya. Bisakah kami bicara denganmu? Preston mengajak Nicole keluar di lorong. Kalian berdua datang pagi sekali. Ada apa? White telah muncul lagi dan menyerang LAN salah satu klien kami. Preston memandangnya dengan serius. Putih sudah kembali. Nicole terkejut, tidak menyangka White akan menghilang begitu lama dan muncul kembali. Ya, dan ini adalah pelanggan yang sangat penting, yang merupakan pedagang senjata. Saya tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya jika gambarnya bocor. Preston berusaha mengecilkan suaranya agar tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Pergi, ayo pergi ke perusahaanmu. Nicole merasa White harus disingkirkan, karena itu adalah bom waktu. Di perusahaan, Nicole duduk di depan komputer dan mengetik serangkaian kode. Dia memperhatikan bahwa campur tangan White bukanlah hal yang aneh. Dia bertanya kepada Preston, siapa yang membuat firewall untuk pedagang senjata? Itu adalah Warbler. Telepon dia. Tidak butuh waktu lama bagi Warbler untuk dipanggil ke Nicole. Tidakkah kamu memperhatikan kerentanan itu? Nicole mengamati Warbler dengan mata dingin. Kerentanan? Mustahil. Saya sedang tidak sehat saat itu, tetapi saya tetap bekerja keras dan serius. Bagaimana bisa ada kerentanan? Warbler memasang ekspresi polos di wajahnya. Kamu bekerja keras. Nicole terhibur dengan ekspresi Warbler. Jika Anda benar-benar bekerja keras, tidak akan ada kerentanan di firewall untuk klien penting. Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda sakit selama beberapa hari itu. Dan saya bahkan tidak mengatakan firewall klien mana yang memiliki kerentanan, dan Anda langsung mengatakan bahwa Anda sakit pada hari-hari itu. Ini menunjukkan bahwa Anda mengetahui kerentanannya, tetapi Anda tidak memperbaikinya. Pernahkah Anda memikirkan pentingnya klien ini? Jika karena Anda tidak memperbaiki kerentanan ini sehingga menyebabkan kebocoran gambar senjata, itu akan menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki dan bahkan berdampak pada Anda dan keluarga saya. Warbler, apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali saya menggunakan firewall yang Anda buat sebagai umpan? Saya beritahu Anda sekarang, meskipun sepertinya Anda membuat firewall tanpa biaya, namun berhasil. Itulah nilainya, dan tidak harus terus ada untuk menjadi bernilai. Nicole memberi kuliah yang bagus pada Warbler. Warbler masih berdebat tentang kerentanannya. Ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika saya tahu ada kerentanan, saya akan memperbaikinya dan tidak akan membuat kesalahan sekecil itu. Berhentilah berdalih. Apakah Anda ingin saya mengungkapkan datanya di depan Anda sebelum Anda mengakuinya? Nicole memandang Warbler, yang masih dengan keras kepala menyangkal melakukan kesalahan. Pada awalnya, Nicole berpikir untuk mengurangi kelonggarannya, tetapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Dia hanya bisa membungkam Warbler dengan fakta. Bab 833. Nicole dengan cepat mengetuk keyboard. Baris kode dengan lock yang terlihat jelas muncul di layar. Tak ada gunanya bagi Warbler untuk berdebat lagi. Tidak mungkin. Saya jelas sudah membersihkannya. Warbler berseru ketika dia melihat batang kayu itu dan kemudian segera tutup mulut ketika dia menyadari bahwa dia telah ketahuan. Kamu hanya menghapus data dangkal, tapi bukan data tersembunyi di dalam sistem. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu padahal kamu bahkan tidak mengetahuinya. Kamu terlalu berani tapi tidak punya otak. Nicole mencibir. Preston, Edwin, dengarkan aku. Warbler berbalik dan ingin meyakinkan Preston sebaliknya. Anda baru saja mendapat kesempatan untuk menjelaskan diri sendiri,
tetapi Anda tidak mengambilnya. Sekarang fakta telah terungkap di depan kita. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Preston memandangnya dengan dingin, kecewa padanya. Edwin menggelengkan kepalanya. Kami telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa mengkhianati kami? Sebenarnya tidak. Pasti ada yang menjebakku. Warbler melirik Nicole. Preston tidak tahan menghadapi angin puting beliung seperti dia. Menyingkirlah dari pandanganku. Aku butuh waktu tenang. Melihat Preston kesal padanya, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan ekspresi kesal. Apakah kerentanannya mudah diperbaiki, Nicole? Apakah akan berdampak pada sisi klien? Preston khawatir gambar kliennya akan bocor. Kamu keluar dan istirahat. Beri aku sedikit waktu lagi di sini. Nicole terus mengetik di keyboard. Preston dan Edwin segera keluar agar tidak mengganggunya. Setelah beberapa kali mengutak-atik, kerentanan yang sengaja ditinggalkan Warbler berhasil diperbaiki. Namun Nicole tidak berhenti di situ, dia melanjutkan untuk menyelidiki latar belakang pedagang senjata itu. Ternyata orang ini ada hubungannya dengan Rowan. Nicole melihat informasi di komputer. Mengapa White menyerang pedagang senjata seperti dia? Nicole tidak bisa memikirkan hal ini. Dia menyimpan informasi itu dan keluar. Saya telah memperbaiki kerentanan dan meningkatkan firewall. Jika ada hal lain, segera hubungi saya. Nicole, kami sangat berterima kasih atas bantuanmu. Preston merasa dia berhutang budi pada Nicole. Tapi dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa mempercayai orang lain selain Nicole. Tidak apa-apa, kamu berhutang satu padaku. Tapi siapa tahu, aku akan membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti. Nicole sudah memiliki gambaran kasarnya. Tidak masalah, kamu hanya perlu mengatakannya, dan kami berdua akan ada untukmu. Dua orang saling bergema, lucu tapi tulus. Aku pergi. Nicole merasa geli. Saat dia pergi, dia merasa ada yang sedikit aneh. Dia tidak bisa memikirkan mengapa White tiba-tiba menyerang intranet pedagang senjata, dan kali ini, gayanya sedikit berbeda. Kembali ke sekolah, Nicole terkejut melihat teman-teman sekelasnya berlatih sendiri di lapangan olahraga. Matahari pasti terbit dari barat, pikirnya. Halo, Nicole. Seseorang menyambutnya. Nicole mengangguk dan bergabung dengan tim pelatihan. Di malam hari, Nicole sendirian, memeriksa pedagang senjata di asrama. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui langkah lawannya selanjutnya adalah dengan mengetahui motif lawannya. Jadi dia mulai berdiri di posisi lawannya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya berkulit putih dan menyerang intranet pedagang senjata? Itu tidak masuk akal. Tiba-tiba, Nicole memikirkan sesuatu yang buruk. Meretas intranet mungkin hanya langkah pertama. Jika dia menemukan database melalui intranet, disitulah masalah sebenarnya dimulai. Basis data adalah dokumen rahasia terpenting dari pedagang senjata, yang berisi semua informasi dari pedagang senjata. Materi tersebut tidak hanya berisi data senjata tetapi juga mencatat riwayat komunikasi antar pedagang senjata. Memeras database sama dengan mendapatkan informasi dari semua pedagang senjata. Bab 834. Dengan munculnya Rowan, Nicole akhirnya memahami niat White. Rowan sebenarnya punya segalanya, dan semua pedagang senjata punya hubungan dengan dia. Apa gunanya menyabotase beberapa pedagang senjata? Jika saya berkulit putih, saya akan memenggal kepala ular itu. Begitu para pedagang senjata ini kehabisan senjata, mereka menjadi harimau ompong. Organisasi Zain tidak terkecuali. Nicole tidak membuang waktu untuk menelepon Preston. Aku butuh bantuanmu. Keesokan harinya, Nicole datang ke perusahaan Preston dan Edwin. Ada apa, Nicole? Kamu datang pagi sekali. Preston dan Edwin sedang sarapan. Apakah kamu ingin memilikinya? Edwin bertanya. Tidak, terima kasih. Kalian teruskan dan dengarkan saja. Serangan itu bukan suatu kebetulan tetapi sudah direncanakan dan direncanakan. Nicole dengan serius menguraikan analisisnya. Direncanakan. Preston dan Edwin terkejut. Ya, yang aku butuhkan sekarang hanyalah dua pembantu dalam pertarungan ini. Nicole memandang mereka. Tidak masalah. Kami berdua pasti akan bekerja sama denganmu. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Preston menghabiskan suapan terakhir sarapannya.
Dari apa yang saya ketahui tentang White, dia akan melancarkan serangan terhadap firewall pedagang senjata. Kalian berdua harus bertahan melawan serangan Cyber White, dan saya akan melacaknya. Nicole memberitahu mereka rencananya. Tidak masalah, kami akan mempertahankan benteng dan tidak membiarkan dia berhasil kali ini. Dengan pengawasan Nicole, Preston menjadi 2 kali lebih percaya diri. Dia bertekad untuk membuat hidung White berdarah kali ini. Jangan anggap enteng. White adalah seorang veteran dan licik. Nicole mengingatkannya. Kami akan berhati-hati. Tapi kapan White akan menyerang? Edwin menanyakan pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Ini juga merupakan hal yang paling sulit untuk dikendalikan. Kita tidak tahu kapan White akan menyerang, jadi hanya ada satu cara untuk mengatasinya, menunggu. Nicole bukanlah dewa, tidak ada cara untuk mengetahui kapan White akan menyerang. Hah, bukankah itu berarti kita harus menunggu di sini sepanjang hari? Edwin tidak tahan memikirkan harus duduk di depan komputer sepanjang hari. Kalian berdua bisa istirahat bergantian. Itu akan lebih baik. Nicole memikirkan ide untuk mereka. Bagaimana denganmu? Dengan siapa kamu akan bergiliran? Preston memandang Nicole. Saya tidak perlu istirahat. Nicole akan melupakan dirinya sendiri ketika dia menjadi serius. Mereka berdua tercengang saat mendengar Nicole berkata bahwa dia tidak perlu istirahat. Mereka diam-diam menghela nafas ketika mereka memandangnya dan tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Waktu terus berlalu, dan saat itu pukul 10.40 pagi. Nicole telah menatap layar komputer selama lebih dari 4 jam. Preston bangkit dan menuangkan segelas air untuk Nicole. Minumlah air, Nicole. Saya tidak minum air ketika saya bekerja. Nicole tidak ingin mengunjungi toilet wanita dan melewatkan waktu terbaik untuk melacak lawannya hanya karena dia minum terlalu banyak air. Kerentanan tidak selalu ada, dan pemilihan waktu sangatlah penting, dia tidak bisa melewatkannya untuk apapun. Oke, tapi bukankah sebaiknya kamu bangun dan melakukan peregangan? Kamu sudah duduk di sini selama 4 jam. Preston merasa kasihan padamu. Nicole bukan saudara perempuannya, tapi dia tetap sepupunya. Ia khawatir tubuhnya tidak tahan duduk berjam-jam. Tidak apa-apa, urus urusanmu, dan jangan membuat kesalahan. Nicole mengingatkannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Oke, aku akan tinggal bersamamu. Preston duduk, matanya terpaku pada layar komputer, mengamati aktivitas apapun yang tidak biasa. Setelah 1 jam berikutnya, masih tidak ada kelainan. Preston, istirahatlah. Aku akan terus mengawasi. Edwin menghampiri Preston dan memberi isyarat agar dia bangun dan beristirahat. Oke, aku serahkan padamu. Apa yang kita makan siang ini? Sepertinya mereka harus makan siang di kantor. Tanyakan pada Nicole. Kamu suka makan siang apa, Nicole? Aku akan memesannya. Apapun yang bisa dimakan dengan 1 tangan. Karena dia perlu melepaskan tangannya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. 1 tangan. Ini adalah pertama kalinya Preston mendengar seseorang memesan makanan seperti ini. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Bab 835. Tidak masalah. Preston mulai mencari semua yang bisa mereka makan dengan 1 tangan. Saya sudah memesan. Makanan akan segera diantar. Nicole, sebaiknya kau istirahat dulu. Kurasa tidak akan terjadi apa-apa besok pagi. Preston menjadi tidak sabar. Begitulah cara lawanmu akan mengejutkanmu, kata Nicole, sambil memperingatkan mereka dengan bijak. Nicole ada benarnya. Kalau aku jadi peretas, aku pasti akan menyerang saat target lengah, lebih mudah untuk meretas dan tetap tidak terdeteksi. Tepat sekali. Nicole melirik Edwin, senang dengan kemajuannya. Saat mereka bertiga berbicara, seseorang di luar berteriak, "Halo, pengantar makanan." Cepat sekali. Preston memaksa keluar untuk mengambil makanan. Hamburger ini untukmu, Nicole. Preston meletakkan burger dan beberapa makanan ringan di sebelah Nicole. Edwin, ini punyamu. Edwin meneteskan air liur melihat burger itu, karena sudah lama ia tidak bergaul. Terima kasih. Nicole mengambil burger itu dan menggigitnya. Preston pergelangan tangan dan miring. Tepat pada saat itu, sebuah perintah muncul di layar komputer saat firewall sedang melindungi dari serangan yang tidak diketahui.
Edwin segera meletakkan makanannya dan membalas dengan sungguh-sungguh. Preston juga berhenti makan dan ikut makan. Nicole menyingkirkan burgernya yang baru menganggurnya. Bagaimana situasi di pihakmu? Tanya Nicole. Serangannya tidak terlalu intens. Rasanya seperti White sedang menguji keadaan, kata Edwin. Tetap waspada dan amankan firewall, kata Nicole. Nicole melacak sinyal ke sumbernya, tetapi tiba-tiba ia kehilangan sinyal. Apa yang sedang terjadi? Mereka berhenti menyerang. Apakah kamu berhasil melacak White? Tidak, waktunya terlalu singkat. Aduh, orang ini tiba-tiba menyerang di siang hari, membuatku takjub burgerku. Edwin tersentak dan menyesap minumannya. Preston sepertinya. Lucu ya, kemarilah, kau duduk di sini. Edwin meninggalkan kursinya. Aku ingin tahu kapan serangan berikutnya akan terjadi. Apa maksudnya aku duduk di sana sekarang? Preston berkemah sambil duduk di depan komputernya. Ini penting. Kau harus mengawasinya. Dan yang lebih penting lagi, aku harus makan. Edwin menatap Preston dengan wajah serius. Kamu menang. Nicole, aku akan berjaga. Kau bisa makan siang. Preston merawat. Tidak apa-apa. Aku tidak akan tersedak. Mereka menghabiskan makanan mereka dan beristirahat cukup lama. Namun serangan itu masih belum tiba. Edwin mulai kehilangan kesabarannya dan bertanya kepada Nicole, apakah White akan menyerang lagi hari ini? Sulit untuk mengutarakan. Mereka semua punya jadwal sendiri, jadi kita harus menunggu. Nicole bangkit dan merasakan badan. Bab 836. Ketika Preston melihat Nicole sudah bangun dan melakukan peregangan, dia segera mengikutinya. Kamu baru saja duduk dan sekarang ingin bangun lagi. Duduk kembali dan awasi layarnya, Preston. White bisa menyerang kapan saja. Edwin mengejek. Apakah kamu tidak melihat Nicole bangun dan melakukan peregangan? Itu berarti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi jangan khawatir. Pria pemalas. Setelah melakukan beberapa peregangan, Nicole kembali duduk dan menunggu dengan tenang serangan berikutnya, yang tidak pernah terjadi lagi hingga malam tiba. Nicole jengkel setelah membuang-buang waktunya seharian dengan sia-sia. Logikanya, hacker tidak akan hanya menyerang sekali dan menyerah. Dia bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai sesuatu. Nicole duduk diam di sana, menganalisis situasinya. Preston tertidur ketika desakan panggilan alam membangunkannya. Dia melihat Nicole masih menatap layar komputer. Mengapa kita tidak mengakhirinya saja? Kamu juga harus kembali lebih awal untuk beristirahat. Nicole mengabaikannya, dan Preston menjawab panggilan alam. Tepat pada saat itu, dia memasuki toilet pria. Dia mendengar Nicole memanggilnya. Ini dia. Preston segera membuka resleting celananya dan berlari keluar. Firewall komputer sedang diserang hebat. Preston segera duduk dan melawan. Suara Nicole menyentak Edwin dari tidurnya. Dia duduk tegak di depan komputer dan melancarkan serangan balasan dengan Preston. Nicole, sudahkah kamu melacaknya? Serangan kali ini sangat kejam. Preston sibuk mengetik di keyboard. Tunggu sebentar. Nicole sedang mencari titik masuk terlemah. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia langsung menjawab. Aku menangkapnya. Nicole berhasil meretas komputer White dalam waktu secepat mungkin. Dia tidak bisa mendapatkan akses jika White mengetahuinya. Aku mendapatkannya, seru Nicole lagi seolah-olah setiap pengumuman adalah sebuah kemenangan. Nicole mulai mengobrak-abrik sistem komputer White untuk mencari informasi tentang dia. Tiba-tiba, White mengetahui bahwa komputernya telah diretas. Dia segera melakukan tindakan anti-intrusi. Tapi sudah terlambat, Nicole telah mengambil alih komputernya dan membatasi semua izinnya. Saat ini, komputernya hanyalah monitor tiruan yang tidak dapat dia kendalikan. Dia hanya bisa melihat Nicole mencari-cari informasinya. Nicole juga tahu bahwa White menyadari apa yang dia lakukan. Jadi dia mempercepat pencariannya. White menatap layar dengan marah, tangannya mengepal. Khawatir lawan akan menemukan informasi tentang dirinya, dia membanting komputer ke tanah dan berjalan keluar dari tempatnya, lalu membakar markas untuk menutupi jejaknya. Pemandangan kobaran api terpantul di mata White. White mungkin telah menghancurkan komputernya, tetapi Nicole berhasil menemukan registrasinya di The Hunters. Nicole merenung ketika dia melihat informasi yang dia temukan.
Ternyata White juga merupakan anggota The Hunters. Setelah menahan semua serangan, Preston dan Edwin terbaring kelelahan di meja komputer mereka, bertanya dengan lemah, "Nicole, apakah kamu sudah melacaknya?" "Aku menangkapnya." Nicole menoleh ke belakang. Bab 837. Saya menghargai kerja keras Anda. Aku akan membelikan kalian kopi di lain hari. Nicole mematikan komputer dan pergi. Senang mengetahui kamu sudah mendapatkannya. Kami tidak akan mengantarmu keluar. Edwin dan Preston tertidur di meja komputer mereka setelah Nicole pergi. Setelah keluar dari perusahaan Preston, Nicole melihat waktu, saat itu jam 1 pagi. Kembali ke kampus dan rumah adalah hal yang mustahil, jadi dia hanya bisa pergi ke tempat Jared. Pagi itu cerah dan berangin keesokan harinya. Jared berbaring dan menuju ke bawah. Saat dia sampai di tangga, samar-samar dia melihat seseorang terbaring di sofa di ruang tamu. Jared tertegun, bertanya-tanya siapa yang masuk ke rumahnya pagi-pagi sekali tanpa memicu alarm keamanan. Dia meraih sebuah pentungan, menyelinap menuju ruang tamu, dan muncul di belakang sofa. Jared memegang pentungan dengan satu tangan dan menarik bantal tempat orang itu tidur. Nicole sedang tidur, tetapi ketika dia merasakan seseorang mendekat, dia menjadi waspada dan siap menyerang kapan saja, hanya menunggu penyerang menarik bantalnya, dan dia akan segera menaklukkan orang tersebut. Saat Jared menarik bantalnya, dan sebelum dia bisa memukul dengan tongkat di tangannya, dia ditendang ke lantai. Nicole mendengar suara familiar itu dan bangkit. "Jared," dia bergegas untuk membantunya. Jared mendengar suara Nicole dan menoleh dengan ekspresi menyakitkan. "Nicole." Nicole membantunya duduk di sofa. "Mengapa kamu menyelinap ke arahku seperti pencuri di pagi hari? Bagaimana kamu masih berani menanyakan pertanyaan ini padaku? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu telah datang? Saya pikir itu adalah tamu tak diundang. Kamu benar-benar memukulku dengan keras, tanganku masih mati rasa." Jared melirik tangannya, yang masih menggigil, bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang Nicole gunakan. "Anda tidak bisa menyalahkan saya, kamu bisa saja mengelak. Aku tidak memberitahumu karena aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, jadi kupikir aku akan tidur di sofa saja," jelas Nicole. Ketika dia datang ke tempat Jared, dia tidak terlalu mengantuk, jadi dia melihat-lihat materi di ruang tamu sebentar. Ketika dia akhirnya merasa lelah, dia tidak repot-repot naik ke atas tetapi tertidur di sofa. Jared dengan tajam menangkap beberapa informasi penting. "Jadi, kamu pasti datang terlambat ke sini, kan? Jika tidak, Anda seharusnya kembali ke kampus atau rumah Anda." Nicole tidak berharap Jared bisa memahaminya begitu cepat, jadi sebaiknya dia jujur padanya. "Ya, waktu saya tiba tadi malam sudah jam 1 pagi. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi aku datang kepadamu. Kalau begitu kamu tidur dulu. Aku akan membuatkan sarapan." Jared memandangnya dan merasa kasihan padanya. Nicole memandang Jared dengan takjub. "Kamu bahkan tidak menanyakan keberadaanku tadi malam. Jangan terburu-buru. Aku akan menunggu sampai kamu cukup tidur." Jared menatapnya dan pergi membuat sarapan. Nicole berbaring di sofa dan terus tidur. Kali ini, dia tidur nyenyak hingga dia bangun secara alami. "Jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih di sini?" Nicole membuka matanya dan melihat Jared duduk di sampingnya. "Bangun dan cari makan." Jared membawakan sarapan untuknya ketika dia melihat dia tampak segar setelah tidur nyenyak. Nicole kelaparan. Dia langsung masuk. Setelah selesai sarapan, dia menatap Jared. "Apakah kamu tidak harus pergi kerja hari ini?" "Tidak masalah." Jared memandangnya dengan penuh kasih sayang. Sekarang sudah larut pagi. Dia telah menunda pertemuan pagi ke sore hari. Jadi sepertinya dia harus kembali malam ini. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang mengapa kamu kembali begitu terlambat?" Jared akhirnya menanyakan pertanyaan itu. "Saya membantu Preston dalam pekerjaannya. Saya kira saya masih akan sibuk selama beberapa hari ke depan." Nicole menjelaskan dengan singkat. Kalau bukan karena Jared, dia tidak akan repot-repot menjelaskannya. Bab 838. Jared mengerti. "Karena ini pekerjaan, aku tidak akan meminta lebih banyak, tapi tolong jaga dirimu baik-baik. Jadi,
Apakah kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan? Jared berharap dia akan tinggal di sini, sehingga dia bisa melihatnya setiap hari. Mungkin, belum yakin. Kamu hanya sibuk. Jangan khawatirkan aku. Nicole tidak ingin pekerjaan Jared terganggu karena dia. Baiklah. Selamat beristirahat. Jared menarik selimut menutupi tubuhnya dan mulai bekerja. Nicole melirik jam. Ya ampun, sekarang sudah siang. Ia segera bangun dan mandi, lalu bersiap berangkat ke sekolah. Pada saat itu, pemikiran tentang situasi di sekitar Preston muncul di benaknya. Dia khawatir White akan kembali. Jadi, dia pergi ke kantor Preston. Nicole, apa yang kamu lakukan di sini? Preston baru saja hendak pergi ketika dia bertemu Nicole di ambang pintu. Kamu ingin keluar? Nicole memandang Preston yang berpakaian rapi. Iya, ada yang perlu diurus, tapi tidak ada yang mendesak. Ayo masuk. Preston mengantar Nicole kembali ke kantornya. Bagaimana kamu kembali? Edwin memandang Preston. Ah, Nicole ada di sini. Apakah ada serangan tak dikenal pagi ini? Nicole bertanya pada Edwin dengan cemas. Belum, semuanya normal. Bagus. White menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Mungkin perlu waktu untuk mengungkapkannya. Tapi aku takut White akan menyerang lagi, jadi kalian berdua harus berhati-hati dan jangan membuat kekacauan. Nicole tahu dia harus menemukan White sebelum dia menyerang lagi, atau dia akan menjadi hantu abadi. Jangan khawatir. Kami akan bergiliran berjaga selama 24 jam sehari. Preston meyakinkan Nicole. Baiklah, telepon aku. Setelah itu, Nicole berbalik untuk pergi, tapi dia bertemu dengan Rowan, yang datang untuk berterima kasih kepada Preston. Rowan terkejut. Kebetulan sekali, Nicole. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sudah lama sekali. Nicole memandang Rowan. Kalian saling kenal. Preston terkejut. Tentu saja. Rowan mengangguk. Kalian. Rowan memandang Preston, lalu Nicole. Nicole adalah saudara perempuanku. Dia juga seorang peretas. Dialah yang menggagalkan serangan White. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya tanpa Nicole. Preston memuji Nicole di depan Rowan. Rowan memandang Nicole dengan kaget. Aku tahu kamu bisa menyembuhkan, tapi menurutku kamu juga bukan seorang hacker hebat. Kamu benar-benar tidak menonjol, Nicole. Edwin memandang Nicole dengan kagum. Itu hanya hobi, kata Nicole. Baik Preston maupun Edwin tidak mengira bahwa Nicole bukan hanya seorang hacker tetapi juga seorang praktisi medis. Mereka tiba-tiba menganggapnya sangat tangguh dan memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Rowan datang untuk berterima kasih kepada Preston dan Edwin. Dia memandang Edwin dan berkata, saya sudah mentransfer uangnya. Baiklah. Edwin memberi isyarat. Rowan mengarahkan pandangannya pada Nicole. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk minum kopi bersama, Nicole. Ya, tentu saja. Nicole dan Rowan keluar dari kantor Preston bersama-sama. Bab 839. Setelah Nicole pergi, Preston dan Edwin mulai berbicara. Siapa Nicole sebenarnya? Bahkan pedagang senjata seperti Rowan pun mengenalnya, tanya Edwin. Aku tidak yakin, tapi Nicole benar-benar membuat keluarga Riddle bangga. Preston menggelengkan kepalanya dengan linglung. Dia senang keluarga Riddle memiliki Nicole. Nicole dan Rowan sedang duduk berhadapan di kafe di luar sekolah. Apakah kamu keberatan memberitahu saya berapa kali kamu diserang? Nicole ingin mengetahui kebenaran masalah ini sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Banyak serangan yang ditujukan padaku, dan begitu juga dengan pedagang senjata lainnya. Rowan merasa pusing memikirkan hal ini. Itu buruk. Nicole tidak menyangka keadaan akan jauh lebih serius dari yang dipikirkannya. Setelah mengalami begitu banyak serangan, pernahkah Anda menemukan ciri-ciri penyerang? Nicole ingin menemukan modus operandi penyerang dan kemudian menyelidikinya lebih lanjut. Rowan menyesap kopinya sambil mengorek-orek ingatannya. Saya tidak melihat ciri-ciri apapun. Tiba-tiba, matanya berbinar. Tapi ada satu hal, para pedagang senjata yang diserang adalah pemasok 3 organisasi besar. Nicole terdiam setelah mendengar itu. Selain organisasi Zain, ada 2 organisasi besar lainnya.
Jika target White adalah para pedagang senjata yang memasok ke 3 organisasi besar, semuanya akan menjadi rumit. Nicole merasa White sedang merencanakan sesuatu yang besar, mungkin ingin memutus pasokan ke 3 organisasi besar. Organisasi. Setelah tidak ada pasokan dari pedagang senjata, 3 organisasi besar mungkin dalam bahaya. Melihat Nicole terdiam, Rowan tahu penyerang itu jahat. Aku akan memberimu firewall baru, firewall itu anti gagal, dan kau tidak perlu khawatir tentang perawatannya. Aku akan mengurusnya. Paling tidak, dia harus menjaga persediaan amunisi Rowan, dan menjaga Rowan tetap aman berarti melindungi Zain. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa merasa lebih tenang sekarang. Aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu sekarang juga. Rowan sangat gembira mendengar bahwa Nicole akan memasang firewall baru untuknya. Jangan khawatir, Anda dapat melakukannya nanti saat firewall terpasang. Saya tidak sabar. Sejujurnya, kalau saya tahu Anda ahli dalam sistem keamanan, saya tidak akan mencari orang lain. Rowan dengan senang hati mentransfer uang itu kepada Nicole. Nicole berbicara kepadanya lagi tentang 2 pedagang senjata lainnya sebelum meninggalkan kafe. Terima kasih. Aku mengandalkanmu. Rowan menatap Nicole dengan wajah tulus. Jangan khawatir tentang hal itu. Bukankah ini instruktur yang jahat? Raine dan teman-teman sekelasnya datang ke kafe untuk minum kopi. Kamu punya tunangan. Bagaimana mungkin kamu masih bisa main-main dengan pria lain? Kata Raine kepada Nicole dan melirik Rowan dengan jijik. Awalnya, Rowan memiliki ekspresi yang menyenangkan, tapi kenakalan Raine menyebabkan wajahnya berubah muram. Seketika, sekelompok pria berpakaian hitam muncul entah dari mana dan mengepung Raine dan teman-teman sekelasnya. Jaga ucapanmu, bocah nakal. Rowan menatap Raine dengan mata dingin. Terkepung, Raine dan teman-teman sekelasnya ketakutan. Nicole, mengapa kamu bergaul dengan orang seperti itu? Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh para tetua keluarga Riddle? Apakah kau bermaksud untuk memberitahu mereka? Nicole menatapnya dengan senyum kaku, menyebabkan Raine menggigil ketakutan. Mereka sangat kasar padamu. Apa kau ingin aku memberi mereka pelajaran, Nicole? Tanya Rowan pada Nicole. Mendengar itu, Raine mencoba menyenangkan Nicole. Kita sepupu, dan aku mengatakan itu demi kebaikanmu sendiri. Ingatlah hubunganmu dengan keluarga Johnston. Orang-orang bisa menyebarkan tuduhan jahat yang menyinggung keluarga Johnston. Aku khawatir tentang hubunganmu dengan Jared. Nicole menatap Raine yang ketakutan oleh anak buah Rowan, lalu menatap Rowan sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk. Aku bisa menangani ini sendiri. Bab 840. Rowan sedikit kecewa melihat Nicole tidak membutuhkan bantuannya. Kalau begitu aku akan pergi jika kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuan. Nicole mengangguk. Rowan menatap tajam ke arah pria-pria berpakaian hitam itu, dan mereka pun memberi jalan kepada Raine dan teman-teman sekelasnya, yang berlari keluar kafe dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Melihat Raine kabur, Rowan mengejek, dasar bocah nakal, mencoba menggigit sesuatu yang tak sanggup dikunyahnya. Nicole memperhatikan Rowan pergi, lalu dia kembali ke sekolah. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia mengangkatnya, itu Samuel. Besok adalah hari ulang tahun ibu. Hadiah apa yang akan kamu belikan untuknya, Nicole? Samuel dan Spencer pergi mencari Nicole di kelasnya, tetapi dia tidak ada di sana. Aku belum memikirkannya. Bagaimana menurutmu? Nicole telah terikat pada hal-hal sepele selama beberapa hari terakhir dan belum sempat memilih hadiah. Kami juga sedang mempertimbangkannya. Kami akan pergi ke mall nanti. Kamu mau ikut? Tanya Samuel. Nicole berpikir sejenak, dan dia setuju. Kalau begitu, kita ketemu lagi sepulang sekolah. Samuel menutup telepon. Nicole langsung kembali ke asrama dan mengeluarkan komputernya untuk mencari informasi White. Karena White adalah anggota The Hunters, informasi pribadinya pasti ada di basis data The Hunters. Nicole muncul dengan ide yang berani dengan pemikiran ini. Dia siap untuk meretas basis data The Hunters. Jari-jarinya menari-nari di atas keyboard saat ia mulai meretas basis data The Hunters. Namun, ternyata tidak semudah yang diharapkan.
Firewall The Hunters dirancang oleh para peretas papan atas dengan lapisan perlindungan yang berlapis-lapis, bukan sesuatu yang bisa dibobol oleh orang biasa. Setelah beberapa kali gagal, ia mulai berpikir. Seiring berjalannya waktu, Nicole tetap gagal meretas sistem setelah beberapa kali mencoba dan melakukan penyesuaian. Ia berada dalam situasi yang sulit. Melihat jam, dia menyadari bahwa dia harus pergi menemui Samuel dan Spencer. Jadi dia berkemas dan pergi keluar. Samuel dan Spencer telah menunggunya di gerbang sekolah. Di sini, Nicole. Spencer melambaikan tangan padanya. Nicole menghampiri. Sudahkah kamu memikirkan hadiah apa yang akan kamu beli? Aku akan membelikan ibu tas tangan. Tas yang ibu bawa sekarang sudah ketinggalan zaman. Samuel berkata dengan gembira. Bagaimana denganmu, Spencer? Bukankah ibu sangat suka piano? Yang di rumah sudah tua. Aku berpikir untuk memberinya yang baru. Kamu memang penggila alat musik. Hadiah yang kamu pilih juga berbeda. Samuel menggodanya. Hadiah apa yang akan kamu beli untuk ibu, Nicole? Mereka sekarang menatapnya. Kalian akan tahu sebentar lagi. Nicole membuat mereka penasaran. Mereka bertiga dengan gembira melaju menuju mal. Di mal, mereka pertama-tama menemani Samuel untuk membeli tas desainer yang pernah dilihatnya sebelumnya dan kemudian pergi bersama Spencer ke toko piano. Tuan Riddle, silakan masuk. Staf layanan toko piano itu ramah. Apakah piano yang saya pesan sudah sampai? Spencer bertanya kepada staf layanan. Sudah sampai. Kalian berdua ikut aku untuk melihatnya. Spencer menyukai piano itu. Petugas layanan membawa mereka bertiga ke bagian paling dalam toko piano. Tuan Riddle, ini piano pesanan Anda. Wah, piano khusus. Samuel menatap piano yang menarik perhatian itu dan melangkah maju untuk mengaguminya. Jangan sentuh. Ini khusus dibuat untuk ibu. Tidak boleh ada orang lain yang menyentuhnya. Spencer menepis tangan Samuel yang hendak menyentuh piano.